Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laraswati Mukadar dengan NIM 20010, jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Di sini saya akan membahas mengenai peralatan tambang. Pemilihan peralatan. Parameter dasar. Parameter dasar yang perlu diketahui dalam pemilihan peralatan tambang yaitu karakteristik lokasi. Yang perlu diketahui untuk karakteristik dari lokasi tersebut yaitu pertama ketinggian dari lokasi. Kedua itu variasi suhu, apakah suhu di tempat tersebut dingin atau panas. Yang ketiga itu curah hujan, apakah curah hujan di tempat tersebut memiliki curah hujan yang tinggi atau sedang. Yang keempat itu tipe dataran, yang bergelombang atau yang rata. Yang kelima itu ketersediaan listrik. Yang keenam kemudahan akses untuk sampai ke lokasi tersebut. Yang ketujuh ketersediaan pekerja terlatih. Yang kedelapan pasokan suku cadang untuk membackup sekiranya suku cadang yang rusak atau tidak layak untuk dipakai. Karakteristik deposit. Karakteristik deposit mencakup satu, lapisan tanah penutup atau overburden yang terdiri dari kedalaman, tingkat konsolidasi, stabilitas heap wall, dan sudut lereng alami. Kedua, batu bara atau biji, itu mencakup ketebalan dan sifat fisiknya. Yang ketiga, lapisan tipis atau partings mencakup ketebalan dan tingkat konsolidasi. Yang keempat itu ada hidrologi. Yang kelima, properties material, itu mencakup tingkat abrasivitas, sifat lengket, bobot isi, dan pengembangan. Parameter tambang. Parameter pada tambang yang perlu diketahui yaitu batasan lahan yang akan ditambang, tingkat produksi yang tinggi ataupun rendah, kualitas produksi yang dihasilkan dari tambang tersebut, umur tambang, reklamasi, target pengembalian modal, ketersediaan dana operasi. Terus ada tipe metode penambangan. Ada beberapa tipe metode penambangan yang dikontrol oleh kondisi dataran dan karakteristik serta ukuran deposit yang akan ditambang yaitu pit atau quarry, area, strip, kontur, mountain top removal, dan terakhir itu pleasure. Satuan operasi, di mana pada satuan operasi yang membahas tahap-tahap untuk penambangan dari pembersihan lahan, pembinaan topsoil atau tanah pucuk ke stockpile, pembinaan overburden, pengangkutan batu bara atau biji hingga pengembalian topsoil atau tanah pucuk yang kemudian akan dilihat perkembangannya. Sistem penambangan dasar. Adapun beberapa sistem penambangan yang dilakukan pemboran dan peladakan yang dapat digunakan menggunakan silik dan continuous excavator, serta penggaruan yang dapat digunakan menggunakan excavator maupun silik excavator. Karakteristik peralatan. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam karakteristik peralatan yaitu tipe peralatan, perbandingan ukuran berbagai peralatan, gambaran perbandingan peralatan, perbandingan rasio peralatan, faktor kinerja, faktor desain, faktor supporting, dan faktor biaya. Apa itu dozer? Dozer merupakan jenis peralatan konstruksi yang biasa disebut dengan alat berat yang bertipe traktor menggunakan trek atau rantai serta dilengkapi dengan blade yang terletak di depan bulldozer tersebut. Dan pada sisi belakang bulldozer bisa dipasang alat berupa ripper. Itu untuk membongkar material yang tidak dapat digali menggunakan blade, biasanya digunakan untuk pekerjaan pembuatan jalan atau pertambangan. Yang kedua itu winch. Untuk menarik material, biasanya sering digunakan untuk pekerjaan pengeluaran kayu di hutan. Komponen-komponen dozer yaitu blade, cutting edge, pass frame, truck idler, blade leaf cylinder, exhaust pipe, pipe stack, air tunnel filter, track roller frame, cap, ripple cylinder, tooth, final drive, ripper tip tooth, shank protector, ripper shank, diesel motor compartment. Fungsi dozer. Adapun beberapa fungsi dari dozer yaitu earth moving, perintisan dan pembersihan lahan, pengupasan, overburden, grinding dan leveling, lereng tambang, trapping untuk loader. Kedua itu ripping, pekerjaan penghancuran dan pelepasan material keras. Kedalaman ripping biasanya dibatasi kekuatan dozer. Ketiga pushing, mendorong scraper ketika loading, mendorong scraper dan truk ketika transportasi pada kemiringan yang curam, mendorong dozer-dozer lain ketika ripping. Keempat itu utility work atau aktivitas khusus seperti pemeliharaan. Ada stockpiling dan blending, dynamic work seperti membuat sebuah parit atau kolam, pembuangan salju yang berada pada negara-negara yang memiliki musim salju. Yang terakhir itu pemeliharaan jalan. Siklus produksi. Adapun siklus produksi pada dozer yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu cutting,
yaitu pemotongan dari tanah yang akan digerus. Kedua itu drifting, yaitu pendorong tanah yang sudah dipotong. Yang ketiga itu returning, yaitu kembalinya posisi dozer ke posisi yang baru untuk melakukan kembali tahapan cutting dan drifting. Tipe dozer. Terdapat dua tipe dozer yang dapat dikelompokkan pada penggerak dozer tersebut, yaitu crawler dozer, merupakan dozer yang menggunakan rantai pada penggerak dengan daya lebih besar. Artinya, daya dorong dari crawler mounted dapat digunakan pada medan yang lunak. Selain itu, dozer crawler mounted dapat digunakan pada medan tanah berlumpur. Bisa juga digunakan dengan medan tanah yang kasar dan berbatu. Kedua itu ada wheel dozer, merupakan dozer yang menggunakan ban untuk penggerak dozer tersebut. Biasanya, tipe dozer ini digunakan pada jalanan yang rata dan keras. Tipe pisau atau blade. Ada pun beberapa tipe pisau yang digunakan pada dozer, yaitu angling blade, strike blade, universal blade, caution blade. Apa itu scraper? Scraper sendiri adalah alat berat beroda ban dengan mesin bertenaga tinggi yang kemampuannya adalah menggali material dengan ketebalan relatif tipis, mengangkut hingga jarak tertentu, memuat dan membuang atau menumpahkan, juga memiliki kemampuan manuver yang tinggi. Fungsi scraper. Adapun beberapa fungsi dari scraper, yaitu 1. Pengupasan tanah pucuk atau topsoil, 2. Reklamasi seperti leveling dan contouring, 3. Pengupasan tanah penutup atau overburden dengan tanpa penggaruan, 4. Pengupasan biji atau batu bara dengan tanpa penggaruan, 5. Pengupasan parting, ke-6. Kegiatan umum seperti stockpiling, reclaiming, persiapan lokasi, konstruksi jalan, pembuatan kolam dan parit. Tipe scraper. Ada beberapa tipe dari scraper, yaitu 1. Standar atau single engine, mesin tunggal yang terletak di depan dengan penggerak poros di depan. Kedua itu tandem, dual engine, dengan mesin ada dua, satu di depan dan satunya berada di belakang. Ketiga itu standar elevating, bermesin tunggal yang terletak di depan dengan penggerak poros di depan mempunyai elevator di atas pemotong yang berfungsi membantu pemuatan. Yang keempat itu tandem elevating, bermesin dua, yang satunya berada di depan dan satunya berada di belakang dengan penggerak poros ganda dan juga mempunyai elevator di atas pemotong yang berfungsi membantu pemuatan. Pengoperasian scraper. Scraper dapat menjalankan beberapa fungsi sekaligus dalam satu kali operasi, antara lain menggali dan mengisi. Untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal dilakukan dengan cara 1. Pusher loading power, 2. Downhill loading power, 3. straddle load, 4. Mengangkut, 5. Menyebarkan material, 6. Menggali tanah penutup tipis dan tebal. Komponen scraper. 1. Bolt, bak penampung muatan yang terletak di antara ban belakang. Kedua, apron, dinding lengkung bor di bagian depan yang dapat diangkat pada saat pengerukan dan pembongkaran. Ketiga, tailgate, dinding belakang pada bor. Keempat itu cutting edge, blade dari baja yang terdapat di bagian depan dasar bor. Apa itu dump truck? Dump truck adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan material pada jarak menengah sampai jarak jauh atau 500 meter atau lebih. Muatannya diisi oleh alat pemuat, sedangkan untuk membongkar alat ini bekerja sendiri. Material-material tersebut diantaranya batu bara, tanah urung, pasir, batu split, nikel, biji besi, bahkan sampai sampah. Operasi dump truck. Dump truck ditempatkan pada posisi yang optimal dari siklus edar mesin penggali. Dump truck sendiri memiliki siklus produksi dan diserasikan mesin penggali. Siklus pengangkutan terdiri atas waktu percepatan dan perlambatan operasi pada kemiringan jalan, lalu lintas, kapabilitas ringpul truk, dan jarak angkut. Dump truck digunakan untuk mengangkut material ke hopper atau stockpile. Penumpahan ke stockpile umumnya dilakukan pada ketinggian terendah. Dump truck juga digunakan untuk mengangkut batu bara langsung menuju PLTU dan mengangkut abu hasil pembakaran PLTU untuk dibuang ke pembuangan tambang. Karakteristik dump truck. Dump truck adalah alat yang digunakan untuk memindahkan material kerikil, pasir, dan beberapa jenis tanah pada jarak menengah sampai jarak jauh 500 meter atau lebih. Dump truck dilengkapi dengan rams hidrolik yang terdapat di bagian depan atau di bawah bodi dump truck. Tipe on-highway muatnya lebih kecil, 20 meter persegi. Dump truck ada yang menggunakan 4-wheel drive dan rear-wheel drive.
tipe off-highway dump truck muatnya lebih besar 20 meter persegi dan tenaganya jauh lebih besar. Ada beberapa tipe dump truck yaitu penumpahan belakang 2 poros, penumpahan bawah 2 poros, penumpahan belakang 3 poros, penumpahan bawah 2 poros. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.